Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mungkinkah kultivasi Chu Feng telah mencapai tingkat yang Ling Hulun tidak bisa lawan? Mungkinkah dia menjadi martial immortal peringkat 2? Ling Hu Tiemian bertanya. Alasan mengapa dia bertanya seperti itu adalah, karena Ling Hulun adalah peringkat 1 martial immortal. Kecuali dia dihadapkan dengan martial immortal peringkat 2, itu tidak mungkin bagi Ling Hulun untuk tidak dapat melakukan apapun. Tidak, kultivasi Chu Feng itu sama dengan milikku, peringkat 9 surgawi abadi, kata Meng Yan Wushuang. Peringkat 9 surgawi abadi, itu mustahil. Jika kultivasinya hanya dari peringkat 9 surgawi abadi, bagaimana Ling Hulun tidak cocok untuknya? Tanya Ling Hu Tiemian. Itu bukan Ling Hulun yang tidak cocok dengan Chu Feng. Sebagai gantinya, Chu Feng melalui penggunaan harta karunnya dapat membuat Ling Hulun tidak dapat mendekatinya, dan hanya bisa memandang tanpa daya ketika Chu Feng melucuti simbol cahaya kami, kata Meng Yan Wushuang. Harta macam apa? Ling Hu Tiemian bertanya. The Fire Killing Armor, kata Meng Yan Wushuang. Fire Killing Armor, semua kerumunan segera tercengang. Sebagian besar orang yang hadir telah mendengar tentang Fire Killing Armor. Fire Killing Armor memang harta yang sangat berharga. Itu terutama terhadap orang-orang di bawah ranah kultivasi immortal surgawi. Fire Killing Armor hanyalah harta yang tidak bisa mereka lawan. Namun bagi para ahli di alam surgawi abadi, Fire Killing Armor sama sekali tidak bisa ditembus. Lebih dari itu, apalagi orang yang Chu Feng hadapi adalah Ling Hulun, peringkat 1 martial immortal. Kecuali jika Chu Feng berhasil membuat Fire Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya, dan mendapatkan pengakuan Fire Killing Armor. Mungkinkah Chu Feng berhasil membuat Fire Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya? Seseorang bertanya. Chu Feng mampu mengendalikan Fire Killing Armor untuk melepaskan sejumlah besar api mengamuk yang kuat. Bahkan lautan api menutupi beberapa mil. Untuk dapat melakukan itu, Fire Killing Armor kemungkinan besar telah mengenalinya sebagai tuannya, kata Meng Yan Wushuang. Tapi kan, bahkan jika Chu Feng berhasil membuat Fire Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya, itu tidak mungkin baginya untuk menahan serangan Ling Hulun, seseorang dari klan surgawi Ling Hu berkata. Pada saat itu, banyak orang menjadi diam. Bahkan Ling Hu Tiemian juga terdiam. Secara logis, bahkan jika Fire Killing Armor telah mengakui Chu Feng sebagai tuannya, itu tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan serangan Ling Hulun. Setelah semua, Ling Hulun bukan peringkat 1 martial immortal biasa. Dia adalah seseorang yang memiliki garis keturunan surgawi, dan kemampuan ofensifnya juga sangat kuat. Seorang jenius dari klan surgawi Ling Hu bukanlah lelucon. Namun Chu Feng melalui penggunaan Fire Killing Armor-nya, ia berhasil memblokir serangan Ling Hulun. Ini berarti bahwa Chu Feng memiliki bakat yang luar biasa. Berkat bakatnya yang luar biasa, Fire Killing Armor mendapatkan kekuatan yang dimilikinya saat itu. Namun tidak ada seorang pun dari klan surgawi Ling Hu yang mau mengakui itu. Ming Ye, tepatnya berapa lama lagi kamu berencana untuk menonton dengan tangan terlipat? Ling Hu Tiemian mengalihkan pandangannya ke arah Ling Hu Ming Ye. Meskipun benar bahwa Ling Hulun tidak dapat melakukan apapun untuk Fire Killing Armor Chu Feng, tapi Ling Hu Ming Ye adalah martial immortal peringkat 2. Selain itu, kemampuan Ling Hu Ming Ye bahkan lebih kuat dari Ling Hulun. Dengan demikian, Ling Hu Tiemian merasa bahwa jika Ling Hulun tidak dapat mengatasi Chu Feng, tapi jika Ling Hu Ming Ye bertindak, maka Chu Feng pasti akan dikalahkan. Selain itu, meskipun Ling Hu Ming Ye hadir sejak awal, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah memutuskan untuk tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Meskipun Ling Hu Ming Ye adalah anggota klan surgawi Ling Hu, tapi dia bertindak tidak ada yang terkait dengannya. Hal ini menyebabkan Ling Hu Tiemian sangat tidak senang. Tiba-tiba saja, Ling Hu Ming Ye menoleh untuk bertanya kepada para pendatang baru yang ada di bawah. Siapa yang bisa memberitahuku kapan Chu Feng melepaskan kekuatan Fire Killing Armor itu? Pertanyaannya segera dijawab. Kakak Tiemian jangan khawatir. Tidak perlu bagiku untuk melakukan apapun. Dalam 4 jam, Chu Feng itu akan menderita, kata Ling Hu Ming Ye. Ming Ye, apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya anggota klan surgawi Ling Hu.
Ling Hu Mingye mulai menjelaskan kepada orang banyak. Ternyata Ling Hu Mingye telah mendengar tentang Fire Killing Armor dari seorang ahli. Dengan demikian, dia tahu lebih banyak tentang Fire Killing Armor daripada yang lain. Setelah Fire Killing Armor mengenali tuannya, kekuatannya akan berbeda sesuai dengan bakat tuannya. Jika tuannya sangat berbakat, itu benar-benar akan membuat bahkan peringkat 2 abadi bela diri sekalipun dapat menyebabkan kerusakan pada tuannya. Namun demikian, api yang sangat kuat dari Fire Killing Armor itu tidaklah terbatas. Mereka memiliki batas waktu. Batas waktu juga berbeda sampai batas tertentu. Namun demikian, batas terpanjangnya tidak akan melampaui 4 jam. Sebenarnya ada hal seperti itu. Banyak orang tiba-tiba menyadari setelah mendengar kata-kata Ling Hu Mingye. Mereka akhirnya menyadari, mengapa Ling Hu Mingye mengatakan pada Ling Hu Tiemian untuk tidak khawatir. Kebetulan sekali aku telah menyebutkan masalah ini kepada Ling Hu Lun di masa lalu. Dengan demikian, Ling Hu Lun tahu betul bahwa tidak peduli seberapa kuat armor kilin api itu, tapi kekuatan armor kilin api akhirnya akan menghilang. Jadi Chu Feng hanya bisa senang sesaat. Setelah 4 jam berlalu, ia harus membayar harga untuk tindakannya, kata Ling Hu Mingye. Sementara itu, di dalam formasi cahaya suci. Selain Ling Hu Lun, semua orang yang memiliki simbol cahaya telah diambil oleh Chu Feng, dan dikeluarkan dari formasi cahaya suci. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Chu Feng, Ling Hu Lun tidak lagi berusaha untuk menyerang Chu Feng dengan ceroboh. Selain itu, Ling Hu Lun memiliki tampilan yang sangat menyeramkan di wajahnya. Dia sudah gatal untuk melahap Chu Feng hidup-hidup. Selanjutnya, Chu Feng benar-benar tidak tergerak oleh Ling Hu Lun yang tampak seperti pembunuh. Namun sebaliknya, Chu Feng malah berkata, Ling Hu Lun, bagaimana menurutmu? Apakah aku memenuhi kata-kataku? Aku mengatakan bahwa aku datang untuk menjara simbol cahaya klanmu, dan itu semua telah aku lakukan. Adapun kamu tidak dapat melakukan apapun selain menonton dari sela-sela. Dan sekarang, aku akan membawa mereka semua dari sini. Sedangkan untuk kamu masih tidak dapat melakukan apapun. Kamu hanya akan terus berdiri di sana, dan memandang tanpa daya, kata Chu Feng kepada Ling Hu Lun. Chu Feng, jangan bertindak sombong sekarang. Dalam 4 jam, aku akan mengambil nyawamu. Ling Hu Lun menunjuk ke arah Chu Feng dan berbicara dengan amarah yang menggeram di antara gigi yang terkatup. Meskipun dia sangat tidak mau menerima bahwa Chu Feng mampu melepaskan kekuatan luar biasa dari Fire Killing Armor, tapi kebenaran ada di depan matanya. Karena itulah, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun Ling Hu Lun tahu bahwa kekuatan Fire Killing Armor itu terbatas. Jadinya, meskipun dia sangat marah, tapi dia tidak menjadi panik. Dia tahu bahwa dalam waktu 4 jam, kekuatan Fire Killing Armor akan menghilang. Adapun waktu itu akan terjadi ketika Chu Feng akan menderita. 4 jam ya, ucap Chu Feng yang tidak dapat menentukan apa implikasi tersembunyi dari kata-kata Ling Hu Lun. Alih-alih setuju, dia berbicara dengan nada tidak setuju dan dengan cara yang provokatif. Bahkan jika kamu diberi waktu seumur hidup, kamu masih tidak akan bisa melakukan apapun kepadaku. Ling Hu Lun, sebaiknya kamu jangan ikuti aku. Kalau tidak, simbol cahaya kamu juga akan aku renggut, ancam Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya. Chu Huan Yu, Chu Haoyan, dan semua orang dari klan surgawi Li semua dibawa olehnya. Lalu kemudian, Chu Feng pun melonjak ke langit. Begitu dia melakukan itu, api yang mengamuk segera melonjak ke langit juga. Itu sama sekali bukan satu orang atau sekelompok orang yang bergerak. Tapi sebaliknya, lautan api yang sangat besar berderap di udara. Saat api bergerak, bumi dan langit semua terbakar oleh api itu. Nyala api itu begitu kuat, sehingga mereka bisa membakar seluruh lingkungannya. Bajingan sombong, kamu berani membuat pembicaraan liar tentang merampas simbol cahayaku. Baiklah, aku akan melihat bagaimana kamu akan mengambil simbol cahayaku. Ling Hu Lun memaki dengan marah, lalu dia melonjak ke langit dan mengikuti Chu Feng. Ling Hu Lun secara alami tidak akan membiarkan Chu Feng melarikan diri. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa kekuatan api Kilin Armor Chu Feng akhirnya akan menghilang. Ketika kekuatan api Kilin Armor itu menghilang, sudah saatnya baginya untuk merawat Chu Feng. Namun tampaknya Chu Feng tidak memperhatikan itu sama sekali. Chu Feng terbang di langit dengan lambat dan tidak tergesa-gesa.
Bahkan dia mengejek Ling Hulun saat dia terbang. Dia sama sekali tidak memiliki niat untuk membebaskan diri dari pengejaran Ling Hulun. Sama seperti itu, dia membiarkan Ling Hulun mengikutinya. Melihat Chu Feng bertindak seperti itu, sementara Ling Hulun tampaknya masih geram, tapi dia benar-benar mencibir di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, Chu Feng, aku akan membiarkanmu melanjutkan kesombonganmu untuk sementara waktu. Setelah 4 jam berlalu, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan meminta maaf. Namun bahkan jika kamu memohon kepadaku, itu masih akan sia-sia, pikirnya. Chu Feng tidak mengetahui apa yang Ling Hulun rencanakan. Selain itu Li Anzi dan yang lainnya sebenarnya tidak tahu apa yang Ling Hulun rencanakan. Pada saat itu, mereka merasa bahwa Ling Hulun benar-benar konyol. Mereka merasa bahwa dia adalah badut yang marah karena Chu Feng, namun tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Mereka menemukan Ling Hulun benar-benar sangat menggelikan. Selain itu, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Chu Feng. Sebelum ini, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan diselamatkan, dan mereka diselamatkan oleh Chu Feng. Chu Feng, sepertinya aku berutang budi padamu lagi, kata Li Anzi. Aku juga berutang budi padamu. Aku juga. Setelah Li Anzi berbicara, klan surgawi Li lainnya juga menggemakan kata-katanya. Bahkan Li Tianyu yang sangat membenci Chu Feng, dia juga mengucapkan terima kasih padanya. Seperti kata pepatah, hati semua orang terbuat dari daging. Meskipun itu adalah fakta bahwa mereka dikalahkan di tangan Chu Feng, tapi itu juga fakta bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka. Seseorang harus mampu bersikap diri sendiri dengan integritas, dan membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Meskipun generasi muda klan Li Heavenly itu sombong, dan kadang-kadang sama sekali tidak masuk akal, tapi mereka belum mencapai titik tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Dengan demikian, mereka ingat kebaikan yang ditunjukkan Chu Feng kepada mereka. Jika kamu semua benar-benar merasa bahwa kamu berutang budi kepadaku, Li Heavenly Clan kamu seharusnya tidak menyerang wilayah Chu Heavenly Clan kami, kata Chu Feng. Itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan, kata Li Anzi. Dalam hal itu, ini berarti bahwa Li Heavenly Clan kamu bertekad untuk menyerang wilayah Chu Heavenly Clan kami. Tanya Chu Feng. Chu Feng, aku tidak ingin berbohong padamu. Klan surgawi Li kita tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos dari kita. Karena itulah, aku mendesak Chu Heavenly Clan kamu untuk mempersiapkan diri. Daripada melakukan perlawanan yang tidak berarti, lebih baik kita mencapai kompromi, kata Li Anzi. Hal itu juga bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Namun, klan surgawi Chu kami pasti tidak akan membiarkan tangan kami diikat dan menunggu klan Li surgawi kamu untuk menangkap kami. Kami juga tidak akan memilih untuk mencapai kompromi dengan kamu. Jadi nih, aku juga akan menyarankan kamu semua. Jangan meremehkan klan surgawi Chu kami. Jika kamu semua benar-benar memutuskan untuk menyerang kami, Li Heavenly Clan kamu harus mempersiapkan diri untuk menerima kekalahan telak, kata Chu Feng. Chu Feng, bahkan jika kamu telah menyelamatkan kami, aku masih tidak dapat mentolerir kamu membuat klaim sombong semacam itu, kata Li Tianyu. Kamu akan tahu apakah aku membual atau tidak ketika saatnya tiba, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Sama seperti itu, Chu Feng dan yang lainnya terus mengobrol saat mereka melakukan perjalanan melewati gunung, dataran, dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba saja, ekspresi Chu Huanyu berubah. Lalu dengan gugup dia bertanya, Chu Feng, mengapa kamu datang ke tempat ini? Tanya Chu Huanyu. Alasan mengapa Chu Huanyu bertanya hal itu, karena lokasi tempat Chu Feng terbang adalah lokasi di mana mereka telah ditangkap. Jika dia menebak dengan benar, Chu Feng berencana untuk terbang menuju pintu masuk pembentukan formasi itu. Namun pembentukan formasi itu ternyata mengandung semacam rahasia. Adapun rahasia itu bukan sesuatu yang Ling Hulun harus ketahui. Aku telah melakukannya dengan sengaja, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Huanyu berubah. Dan kemudian dia tidak bertanya lagi. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan Chu Feng, tapi dia tahu bahwa berdasarkan pemahamannya tentang Chu Feng, dia bukan seseorang yang akan melakukan sesuatu yang akan membawa kerugian pada dirinya sendiri. Dengan demikian, Chu Huanyu merasa bahwa Chu Feng harus memiliki rencana dalam pikirannya. Sama seperti itu, Chu Feng dengan cepat menyelam ke kedalaman laut. Selain itu, Chu Qing dan Chu Suang-Suang masih di dalam laut.
Tanpa mengatakan apa-apa, Chu Feng langsung membawa Chu Qing dan Chu Suang-Suang bersamanya, dan terjun ke pintu masuk pembentukan formasi. Pertama kali Chu Feng memasuki formasi itu, dia tidak mengizinkan Chu Qing dan yang lainnya untuk mengikutinya, karena dia tidak tahu bahaya apa yang terkandung di pintu masuk formasi itu. Namun Chu Feng sekarang sudah akrab dengan pintu masuk pembentukan formasi itu. Jadi meskipun dia membawa mereka, dia mampu dengan cerdik menghindari berbagai perangkap. Sebenarnya ada pintu masuk pembentukan formasi di sini. Apakah ini jebakan yang disiapkan Chu Feng untukku? Tidak heran dia begitu percaya diri sepanjang perjalanan ke sini. Tidak peduli apa jenis gangguan pikiran yang ada dalam pikiran kamu, aku tidak akan bisa melepaskanmu hari ini. Kamu adalah sampah yang hanya bisa bertindak sombong melalui kekuatan harta karun itu, dan kamu pasti akan aku kalahkan. Melihat bahwa Chu Feng telah memasuki pintu masuk pembentukan formasi dengan api yang melonjak, Ling Hulun sedikit ragu-ragu. Namun keraguannya itu hanya berlangsung selama sepersekian detik. Segera setelah itu, Ling Hulun berangkat lagi, dan mengikuti Chu Feng ke pintu masuk pembentukan formasi. Dengan kecepatan Ling Hulun, ia segera menyusul Chu Feng setelah memasuki pintu masuk pembentukan formasi. Namun tidak lama setelah Ling Hulun memasuki pintu masuk pembentukan formasi, ekspresinya berubah sangat besar ketika ekspresi heran memenuhi matanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.